Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Jamaah TV, saat ini kami, kru Al-Jamaah TV sedang berada di daerah Sarolangun, wilayah Jambi, di atas gubuk, di atas kolam, di belakang rumah Buya Saleh Hafiz. Beliau adalah wali sepuh dari wilayah Jambi. Nah, kita akan berbincang nanti seputar sejarah beliau, kemudian bagaimana beliau bisa menetapi Al-Jamaah, kemudian membangun wilayah Jambi ini hingga seperti sekarang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal atau pelajaran bagi generasi atau suban selanjutnya bagaimana bisa mempraktekkan kehidupan berjamaah, berjuang melaksanakan syariat Al-Jamaah. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi amal jariah bagi beliau yang pahalanya tentunya tidak akan putus, akan selalu mengalir. Dan nanti kita akan berbincang seputar dari masa beliau kecil hingga sekarang. Baik, pemirsa Al-Jamaah TV, bisa langsung kita mulai ya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Buya, mungkin Buya bisa sedikit cerita dulu dari mulai kecil dilahirkan, kemudian bagaimana orang tua Buya juga mendidik sehingga ya kemudian pikiran-pikiran apa yang ditanamkan oleh orang tua Buya terhadap Buya. Silakan Buya. Oh, iya. Kemudian dimulai mungkin dari nama lengkap, terus tempat tanggal lahir. Iya. Nama saya Muhammad Soleh awalnya. Oh, Muhammad. Waktu itu lahir saya di Teluk Simbung. Diperkirakan yang jelas ke orang tua saya membuatkan anunya itu tanggal lahirnya dengan tanggal Hijriah. Di tanggal 27 Rajab malam Khamis jam 3 malam tahun 1368. 1368, sekarang 1445 ya. Ah, ya. Kemudian setelah itu ya berjalan waktu. Nah, setelah saya umur 5 tahun kurang lebih, nah saya masuk SR waktu itu, tapi masih kecil sekali, jadi masih digendong oleh kakak saya lah waktu itu. Kami sekolah itu jauh di Limbur Tembesi ini, nyebrang sungai lagi. Tapi saya sudah dibawa oleh orang tua saya, sudah sering. Karena orang tua saya itu dulu dia ini rumahnya itu dengan jarak tempat usahanya itu ada sawah lah, sebidang sawah. Situ juga ada dia beternak kerbau. Itu jaraknya kurang lebih 4 km lah. Itu jalan kaki. Jadi karena saya itu masih kecil, waktu itu dia masuknya ke apa namanya, ketika kami berondang ya. Iya, iya. Belakang didukung itu. Nah, Digendong gitu ya. Digendong ya, didukung itu ya, digendong. Nah, itu sudah jauh juga itu 4 kilo. Nah, jadi saya itu ya waktu itu kita memperhati aja lah gitu, ikut orang tua. Nah, saya begitulah orang tua saya itu saya perhatikan waktu itu. Kalau malam-malam salat malam gitu ya. Oh. Terus sampai salat subuh. Mau subuh ke masjid, jarak rumah dan ke masjid itu kurang lebih 500 meter lah, kilo lah. Nah, itu dia sambil lewat ke masjid itu rumah-rumah yang kiri kanan itu kan dibangun oleh dia tuh. Oh, digedor-gedor. Digedor. Kadang-kadang ada yang marah juga kan karena dibangun kan paksa. Tapi orang tua saya tetap terus menerus, walaupun ada yang ngomel, ada macam, dia tetap terus. Itu Buya dibawa ke masjid itu? Nah, saya dibawa ke masjid. Nah, itu dituntun aja, Dituntun, tidak digendong. Gendong. Ikut ke masjid kadang-kadang. Habis subuh, itu balik pulang ke rumah, itu orang sudah datang. Orang mau belajar agama macam-macam lah ya. Belajar apa namanya, kalau dulu tuh ada kitab Tauhid Sifat 20, ada yang ya macam-macam kitab lah yang dia belajarnya kadang. Iya. Gantian. Ada juga kadang-kadang kuning. Nah, dia sudah baca Quran, kadang-kadang itu orang udah datang ya. Datang ngajar itu sampai jam 8, jam setengah 9 selesai itu. Dari ba'da subuh itu? Ya pada subuh tuh. Dia ngajar dulu. Nah, kemudian baru dia berhenti ya karena sholat duha dulu. Nah, kemudian
ya sarapan lah. Ya. Habis sarapan sekitar jam 9 dia pergi lagi ke tempat bekerja sawah tadi. Nah, jam 9 saya sampai sana. Nah, itu pulang. Itu jam 11 pulang lagi. Dari rumah tuh ke sawah itu ke tempat ladang ya sawah lah ya. Itu 1 jam. Jadi jam 10 baru nyampe sana. Baru 1 jam di sawah itu ya pulang lagi karena zuhur. Oh, mempersiapkan zuhur. Zuhur itu. Ya, jauh kan dari tempat dia itu ke 11. 5 kilo ya. 4 kilo. 4 kilo ya. Nah, kemudian ya masjid, habis masjid ya biasalah sarapan. Udah itu ngajar lagi madrasah. Habis ngajar madrasah, sekitar asar, habis asar pulang ke rumah, berangkat lagi ke sawah itu. Nah, sampai sana ya kadang-kadang ya sampai jam 5 baru sampai sana kan. Nah, baru setengah jam baru di sawah itu habis melepas kerbau itu kan, ngurung kerbau masuk kandang kan, pulang. Nah, itu bertahun-tahun. Cuman waktu saya juga belum banyak memperhatikan ya, maksudnya tidak banyak menganalisa lah ya, cuma kita ikut. Tapi setelah saya dewasa, sampai saya mondok ke Jambi dan terus, nah, baru saya pahami. Nah, dari situlah saya mulai memahami. Nah, saya memahami sampai guru saya juga ngajar, menjelaskan tentang cara. Ya, guru saya juga begitu, orang dari Arab kan, ya, aktifnya sholat segala macam, baca Quran itulah. Jadi setelah saya ya, dari sebuah pesantren gitu kan, nah baru saya mulai memahami agama. Saya tuh dulu kan orang ikut semacam NU lah gitu ya. Nah, itu agama itu NU. Orang tua juga begitu NU lah. Itu saya pahami. Karena kebetulan guru saya itu orang Arab, semacam dari Wahabi lah. Artinya banyak Quran sunnahnya seperti Arab ya, belajar. Nah, kemudian ya saya pahami agama itu apa sebenarnya nih ya. Agama itu macam-macam saya pahami. Oh, bahwa agama ini memang sebagai jalan. Jadi petunjuknya Al-Quran. Nah, jadi kita ini akan menuju satu jalan. Tentu karena kita belum pernah menempuh jalan itu, kan kita harus petunjuk gitu. Nah, saya gali terus bagaimana sebenarnya. Nah, ternyata saya di situ dapatlah kepahaman ini bahwa agama yang setelah saya baca lagi banyak ayat-ayat saya baca tentang kisah-kisah nabi-nabi dan segala macam. Waktu itu kebetulan saya lebih banyak baca Qissatul Anbiya ya. Nah, baca kisah nabi-nabi. Apa sebenarnya? Oh, kepada kesimpulan saya waktu itu sempat juga menulis tentang bagaimana ingin mengetahui apa kerja Allah sebenarnya, seperti itu ya. Apa sebenarnya Allah itu apa, dan sampai itu. Ini saya pahami. Lama-lama makin pendalam pemahaman saya. Akhirnya saya berkesimpulan ya bahwa Al-Quran. Tadi kan saya kan Al-Quran kan. Oh, memang perlu Al-Quran. Jadi inilah Al-Quran itu bukan apa, petunjuk atau sebuah ya sistem ya, sebuah sistem untuk menjalankan hidup lah gitu, dan mengatur alam semuanya ini. Nah, dari situ saya mulai pertama belajar terus saya pelajari. Saya coba mengikuti itu, ada mengikuti Ibrahim. Kenapa kok mengikuti Ibrahim kan gitu? Ya, Ibrahim. Milata Ibrahim kan? Milata Ibrahim. Apa itu Milata Ibrahim? Saya pelajari Ibrahim. Sampai saya pelajari tentang Ibrahim, tentang apa milah-milah dia kan. Kalau saya lihat tidak banyak. Milah Ibrahim ini hanya sholat, ya. Sampai berpesan kepada anaknya, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in rabbana liyuqimus shalah fa ta'ata min as-sam'i tahwilin barakum marsamatan alam yashkurun, kan gitu. Saya pikir tidak ada pesan lain ke anaknya kan gitu. Kan tidak ada secara ini katalah mungkin caranya begini, tapi
yang lebih utama tuh sholat. Kemudian Ibrahim tuh suka bersedekah. Oh, 5 tamu, saya baca Al-Quran. iya betul. Sampai dia ngasih mereka itu sapi, kan kebablasan namanya tuh. Dari tanya dulu kan, dari mana kamu, siapa kamu, baru dikasih makan. Ini enggak belum apa-apa, tamu motong sapi, langsung kasih kan. Sampai mereka itu kan bilang, kami ini bukan enggak makan itu. Nah, pokoknya Ibrahim ini 2 agama seperti kan. Jadi satu melaksanakan sholat, dan kedua Sedekah. bersedekah. Nah, kuliah orang tua saya juga begitu. Oh, Nah, misal tuh sholat yang utamakan, sedekah. Nah, jadi istilahnya tuh yang lain ya memang ada, tapi itu yang utama terus ya. Saya kaji lagi, saya kaji lagi, saya kaji lagi dengan Al-Quran. Memang itulah yang utama dan rutin. Dari 5 Islam yang kata 4 ya, kalau syahadah itu yang pertama. Iya. Itu cuman memang ya itulah. Kalau puasa kan setahun sekali. Haji itu berkemungkinan kalau kita mampu. Tapi yang harus kita laksanakan secara rutinitas. iya. Itu memang itu 2. Tapi ada lain. Nah, terus saya perhatikan lagi selanjutnya. Apakah mungkin yang 2 ini sudah cukup untuk menjalani kehidupan? Ya kan? Iya, Agama itu. Namun dalam Quran itu saya lagi. Oh, memang itulah. Rupanya sholat ini ya adalah apa namanya, katakan sumber petunjuk ya gitu. Gimana ya? Pokoknya lah ya. Pokoknya kata Iya, GPS-nya, iya. itu ya, itu. Itu GPS-nya itu kan, rambu-rambunya kan dasar. Jadi kalau kita dengan sholat, nanti semua kita diarahkan. Umpamanya dalam kehidupan, katalah dalam usaha ya, kalau kita sekarang tuh lebih banyak menekan kehidupan tuh dalam usaha, dalam itu segala macam. Jadi usaha kita tuh biasa kan kita cari-cari di mana-mana, tapi kalau Allah menunjukkan kita kan ke sana diarahkan, ke sana diarahkan gitu kan. Jadi sampai bapak saya cerita, saya ini dulu, dia itu saya tangkap terus, saya tangkap, saya sekam, tapi saya coba dengan Al-Quran, saya coba gitu kan. Apa saya bilang, dia cerita, saya udah nanya kan. Jadi dia ini bapak kan banyak, ada uang Jepang itu 4 peti. Mungkin kalau sekarang ya miliaran lah, tapi ya orang Jepang udah ngerti berapa harga. Baru pakai ikat. Apa cerita? Ini katanya dulu, orang susah. Jepang kan diambilnya foto. Makanan orang kan, waktu Jepang Jabah itu kan dirampas-rampas. Banyak, sampai susah. Garam pun tidak ada lagi gitu. Nah, Allah berkehendak Allah tunjuk Allah pada bapak, entah saya itu, tergerak mau nanam ubi. Singkong. Jadi orang nggak ada terpikir kan, nanam singkong tuh, sudah berdepan nanam singkong sampai 10 hektar. Nah, benar. Begitu singkongnya panen, memang makanan habis sekitarnya. Pokoknya sampai ke Serangun sana jauh lah, sampai yang jarak 200 kilo tuh datang ke sini beli singkong. Apa itu dia punya kekayaan. Nah, disitulah dia aku lihat. Jadi ya begitulah perjalanannya, kalau memang atas petunjuk Allah itu semuanya kan mudah. Betul. Nah, kita selama ini kan nama usaha itu kan mencari sini, mencari meraba. Iya, betul. Sekarang kita udah tahu, ya kan? Wa ma tadri madza kasbuka, kamu udah tahu apa yang kamu carikan besok. Tapi kalau Allah menunjukkan ke sana kan. Oh, nih, benar. Ini rupanya fungsi sholat diantaranya situ. Suatu bapak saya ngomong, dia mengatakan anak keyakinan kepada Allah, ya, macam-macam dia ngajar, saya dengar kan. Iya. Yang penting kita yakin dan beriman kepada Allah katanya. Salat. Kalau kita sudah beriman, sudah salat, kita aman katanya. Iman itu aman. Saya tangkap terus, saya pokoknya terserap pendapat-pendapat gitu tuh. Saya coba dengan Al-Quran lagi. Nah, setelah saya pahami, kemudian banyak sekali guru lagi. Ada guru saya, Guru Haji Salek. Saya ikut dia untuk 2 bulan. Tidak ada kerja juga. Baca Quran, ya hafal Quran kan. Hafal Quran, baca Quran, salat. Kalau dia itu kalau berjalan misalnya dari sini ke Serangun, itu ada masjid di pinggir jalan. Iya. Mobil stop, pir. Dia turun, sholat. Lama lagi, supir tidak berani, aku tanya supir ke gelisah dalam itu, supir tidak berani meninggal dia. Pernah terjadi, supir meninggal dia, mobilnya beruk ke bawah. Nah, jadi kadang kesalah itu. Tapi dia itulah, asal ketemu masjid dia sholat.
Masya Allah. Dia tinggal amalnya cuma itu saja. Nah, ya ada usaha. Tapi dia makmurnya luar biasa. Jadi ada jalan lain Allah. Orang bernazar banyak ke dia, ngasih uang ke dia tuh. Nah, itu jadi kupelajari lagi guru saya yang saya hafiz Al-Quran. Juga begitu. Dia ngajar kami pagi-pagi itu ngajar banyak muridnya 56 orang waktu itu kami. Nah, dia sendiri ngajar. Oh, ngajar sampai jam 9. So, itu lebih ke usaha ke tokonya itu. Tokonya nyebrang. Ya segitu seperti orang tua saya lah, sejam paling di toko pulang. Sudahlah ngajar lagi zuhur sampai dia imam juga di masjid. Buya sebelum ke lanjut. Buya itu berapa bersaudara dulu? Saya bersaudara 4. 4. Oh. Saudaranya banyak tapi meninggal. Yang hidup 4. Sekarang masih ada semua kakak? 2 lagi. Kakak atau adik yang masih? Adik. Laki-laki atau perempuan? Perempuan 1 yang meninggal, laki 1. Oh gitu. Dulu Buya memang kan artinya pelajaran itu Buya perhatikan sendirilah dari orang. Sendiri dari orang. Ya. Sehingga sampai akhirnya gitu. Dulu Buya pada umur berapa tahun itu hafiz Quran? Saya habis tuh umur 18 lah, 17-18. Selesainya kan. Mulai saya tahu Mutkinnya itu ya. Mutkinnya 18 tahun, umur 18 mungkin ya. Selesai itu wisudanya gitulah. Kemudian konon katanya Buya itu adalah terbaik satu Jambi lah mungkin yang hafal Quran saat itu ya. Di Jambi. Bukan terbaik, cuma satu-satu saya. Cuma satu-satunya sejambi. Yang orang hafal Quran banyak waktu itu. Cuma dari Arab semua. Yang nama hafal dari Indonesia ini cuma saya. Di Jambi itu tahun berapa Buya? Itu tahun 67. Tahun 67. Masya Allah. Saya mulai tahun 64. Itu hafal saya 14 juz, saya sakit. Nah, itu istirahat 2 tahun. Karena tidak boleh banyak belajar. Cuma pengen belajar. Nah, baru saya nyambung lagi. Kemudian 4 bulan kemudian saya selesai. Ya kurang lebih 6 bulan 7 bulan saya hafal itu. Oh. Selesai. Ya menghafal. Cuman masanya 3 tahun kurang lebih hampir. Iya, Buya. Tadi kan selain tadi mengajar Buya melihat keseharian orang tua, yang dilakukan adalah sholat, kemudian bersedekah gitu ya. Apalagi pelajaran-pelajaran yang mungkin Buya masih ingat gitu, menjadi teladan Buya sampai sekarang gitu. Ya istilahnya itulah jihad lah istilah. Orang tua saya itu tidak berhenti jihad hanya berjuang untuk mengangkatkan kelima Allah itu lah. Seperti ya perintah-perintah Allah itu meninggal. Dia juga keras terhadap yang jahat-jahat itu, yang maksudnya Asyidda alal kufar. Asyidda al kufar tuh. Jadi orang-orang yang tidak mau, istilahnya tidak mau, kalau dulu kan ke madrasah itu dia marah-marah juga itu. Anak-anak muda yang main sampai waktu dia itu tidak boleh main itu. Main tenis cuma bisa main bal aja. Kalau main tenis dia soal kafir dia tidak mau dia tantang orang itu. Apalagi main-main band-band sekarang tuh main lago gitulah ya. Yang lago. Iya lago lah pokoknya seperti orang pengantinan kan mau ini pantang dia ada maunya betul. Ya keras lah dia terhadap masalah itu. Iya. Dan itu yang Buya tanamkan Bisa kepada tanamkan. anak-anak. Jadi betul lah saya pikir waktu itu kan memang kita nih itulah utama. Nah, setelah baca ada tadi jemaah tadi kan gitu. Saya baca ayat atau semua jemaah tadi, segala macam baru saya buat kembangkan lagi. Memang itulah tugas. Watakum minkum ya'murul ma'ruf. Iya, iya. Ini ya'murul ma'ruf itu yang perintah-perintah Allah. Wa yanhaul munkar ialah larangan Allah. Nah, maka mulai saya tatahi. Apa saja yang perintah Allah itu ya laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Tidak segala asalan. Nah, meninggal larangan Allah juga bersungguh-sungguh. Maka sampai pada waktu program pertama program saya itu termasuk waktu itu adalah jilbab bagi muslimat. Karena di Jambi ini. Ya, pertama di tempat saya dulu. Jambi ke seluruh Indonesia kan ada jilbab waktu itu. Oh, tahun 67 itu. Bukan tahun 87. Tahun 82 saya mulai jemaah, tapi jemaah itu 82. Oh. Belum ada itu jemaah di saya seker Cilengsi Tanah 5. Akhwat muslimat di Sulawesi belum apa-apa, belum tahu itu. Saya ada bukti, ada gambarnya, fotonya. Oh iya, nanti kita itu ya. Foto. Emang ada foto.
Nah, jadi itu satu kejahatan saya anggap kan. Itu gimana cara mensyiarkan Ah, itu wajibnya dulu. jilbab itu? Ya, cuma dulu. Jadi kami ini jamaah dulu kan. Ah, ah, ah. Sudah baiat 40 orang laki itu. Mulai. Gerakan pertama adalah sholat 5 waktu jaga. Jadi kami robah. Waktu itu pakai beduk ya. Ya. Azan. Jadi beduknya kami robah 15 menit sebelum azan. Oh, oh. Nah, jadi konsep waktu itu dengan waktu jemaah itu kita 15 menit sebelum azan sudah di masjid. Oh. Baca Quran kira 50 ayat kurang lebih. Ya. Nah, kemudian kita sudah yang pulang lagi yang ketiga itu kita jihad apa tadi bersedekah. Jadi kami dulu kan waktu PPM itu lain gini. Jadi saya kumpul harta orang segala macam semua kekayaannya itu saya ambil buat saya modal. Dibuat semacam koperasi ya. Ya, gitu. Nah, maka saya waktu itu dipanggil oleh Kodim macam saya dianggap kan program PKI kan. Iya, Kemudian kan ngumpul harta orang kan. Betul, betul. Wah ya rame lah jadinya kemana-mana. Tapi buktinya tidak ada. Saya kan Ya, betul. faktanya nih Pak koperasi kami ini semacam ini. Ini orang lemah kita kumpul segala macam usaha. Ya dari itu kami mulai semua hasil usaha kami itu adalah untuk jihad. Bangun pondok, macam lah. Mengolah anak yang belajar segala macam itu kami sampai bikin jalan. Itu kampung saya belum ada jalan kan, bikin jalan, masjid saya bangun waktu itu. Nah itulah program kami. Nah tapi saya katakan tadi memang buktinya nampak kan. Nah itu ceritanya. Jadi pokoknya ikut apa yang sering orang tua saya lakukan itu saya coba kan. Praktekkan. Praktekkan. Memang ternyata itulah hasilnya ketemu kan. Nah itu mau kepada kesimpulan hasilnya saya lihat ya sekarang saya pikir terus perkembangan selanjutnya. Nah kan terakhir saya kata artinya kira-kira 5 tahun yang lalu ini saya anggap riset saya itu sudah selesai. Karena saya meriset terakhir ada 2 orang waktu itu. Satu orang kaya yang dia sebagai kepala desa, Rulio namanya. Kemudian kaya raya, kebun itu beratus hektar. Sementara orang tua saya biasa-biasa saja kan. Ya. Nah, itu tadi saya katakan. Tapi saya lihat sekarang sampai keturunannya. Aku hitung kemarin, sampai aku hitung semua keturunan hampir sama. Saya 44 dari bapak saya, dari orang tua itu 45 atau 43. Tapi kalau anak cucu orang tua saya ini, ya kalau istilahnya nggak ada yang istilahnya Melenceng gitu ya. bahasa melenceng itu ada ya. Kalau ke bahasa barang itu ada afkirnya, ada afkirnya. Ya. Kalau ini banyak afkirnya nih. Oh. Nah itu. Jadi saya ceritakan lagi tentang tadi ya. Memang tentang sedekah itu, kesimpulan dulu saya sampaikan bahwa sholat itu untuk ketenangan. Infak itu untuk kesenangan. Jadi kalau saya bergabung antara senang dengan tenang, ya bahagia. Kita tenang aja, tapi nggak senang. Nggak juga bahagia kan. Senang tapi nggak tenang. Nah, jadi ini konsep Allah itu yang memang sudah valid. Kalau kita mau tenang, sholat. Mau senang, sedekah. Nggak ada lain. Ya itulah kerja kita apa lagi. Nah, itu dari hasil kami kata di PPM tadi cuman itu ya. Ya tadi ke program kan jilbab ya, itu ada bukti-bukti ada kami ya. Nanti kita lihat rumah itu. Kemudian sholat, kemudian infak 100%. Apa? Saya rasakan waktu itu. Ya sebut tadi. Masalah kristenisasi. Bisa kami tumbang. Bukan mudah itu. Acara yang seperti itu bisa gagal kan? Betul. Nah, itu. Itu ya pertolongan Allah saja kan ya. Allah. Berkat tadi ya, iya, salat dan sedekah. Tidak ada lain. Kemudian lagi waktu itu kami segi ekonomi juga luar biasa. Ada yang aneh kami waktu itu. Kamu mungkin tidak tahu karet. Kalau karet itu kan biasanya karet basah itu kan kering kan nyusut timbangannya. Betul. Padi apapun kalau barangnya basah dikering kan susut. Tapi kami kok bertambah. Aneh enggak itu? Iya. Nah, itulah memang berkahnya. Nah, jadi pada kesimpulan dari semua itu saya anggap memang inilah jalan yang apalah. Maksudnya bagaimana? Itulah semua jalan yang terbaik. Dan sebelum saya ceritakan lagi, awal saya hafal Quran ya, ini saya ceritakan. Silakan Bu.
Jadi setelah Al-Quran sampai ke tempat pondok saya itu, datanglah Syekh. Dia tuh orang Jambi juga, tapi sudah lama di Arab. Itu guru besar lah, guru juga dia. Nah, dia datang ke rumah saya. Ya, itulah baik juga mungkin waktu benar saya kan. Dia bahasa Arab, bicara orang Arab, mau soleh. Gitu kan. Ya, kami guru aja Jambi. Alhamdulillah. Ini orang hafal Quran ini luar biasa. Nah, supaya mak soleh tahu mengetahui. Ini Al-Quran ini mukjizat. Ya. Nabi Nuh perahunya, Nabi Musa tongkatnya, Nabi Sulaiman dengan cincinnya, Nabi Isa dengan tiupnya, Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Tapi Nabi Nuh perahunya tidak bisa digunakan lagi. Kalau orang lain pun tidak bisa. Ya. Nabi Musa pun tidak bisa kan. Nabi Isa cuma dia sendiri tidak bisa. Tapi Nabi Al-Quran, siapa saja yang memegang Al-Quran ini sama mukjizatnya dengan Muhammad SAW. Nah, hafal lah kan. Semangat saya ngafal kan. Oh, jadi berkat motivasi dari Syekh tersebut. Kamu nanti insya Allah ini sebagai mukjizat intinya. Bukan saya kan, saya semangat kan hafal. Maka saya sampai 6 bulan tuh saya tembus kan. Nah, dia ngomong juga di Mekah tuh ada yang 6 bulan selesai katanya. Nah, saya kejar. Memang bisa dijangkau kan, kalau kita mau. Al-Quran itu mudahnya mudah. Membaca, tidak bisa diingat. Asal rajin membaca, hafal. Kalau tidak rajin membaca, tidak bisa hafal. Nah, itu modal. Nah, saya rasakan sampai turun mukjizat. Nah, itu sebab kata pada pertemuan saya di Jambi, cerita banyak. Kalau orang mau menganukan apa namanya itu ya, saya mungkin kata orang keramatnya. Banyak hal-hal yang aneh-aneh. Oh, karomah bisa disebutkan Bu ya? Iya bisa disebut boleh. Tapi kita apa? Satu, yang saya cerita di pertama kali saya pulang dari Jambi ya, kan tadi pagi saya ceritakan bahwa saya waktu itu naik bis ya ke sini, bis zaman dulu lah, jalan juga masih tanah, keluar. Sampai di kantor Kodim 10 Jambi itu, dekat 10 kilo dari Jambi itu, di stop. Polisi dari tentara situ. Semua penumpang turun. Diturunin. Mana tidak mau turun. Saya tipis, saya dari ganggu. Saya duduk aja. Dari ganggu saya pikir tidak salah, saya turun kan. Mungkin apa masalah, sudah. Ya. Mungkin acara boleh kurang hampir 20 menit orang itu di dalam. Lama kan. Mobilnya mobil tidak punya AC, mobil panas kan. Inspire. Turun lah sebagainya. Saya turun ada tentara polisi dekat mobil itu ada 4 orang, tentara 2, polisi 2. Saya turun, tapi dia tidak pernah ngomong apa-apa dengan saya. Dia ngobrol. Nah kurang lebih 5 menit sampai itu orang keluar dari kantor Kodim masuk. Saya masuk ke mobil. Itu teman saya sebelah, kamu di ke bawah, saya tidak turun. Nah, aku pikir apa dia lihat saya kan itu. Iya betul. Nah kan. Kalau dia mesti negor ya, adek, misalnya umpamanya adek, negor diam. Itu keramat, saya terasa keramatnya itu. Kemudian ada tawon madu. Apa nama kalau kami itu kan sialang, kalau sini ya tawon yang madu itu. Iya, lebah madu ya. Madu itu, lebah madu ya. Lebah madu itu menurut orang yang pernah terjadi persoalan dikejar dia itu kalau tidak lari ke dalam air sungai itu dia tidak mau lari, ngejar terus sampai dapat. Jadi dia itu memang cerita orang kalau diganggu elang, dia tuh nyerang. Nah, rupanya saya ini waktu itu rumah kita mandi ke sungai, bukan mandi rumah kami di sungai, mandilah. Nah waktu zuhur dan mandi, sedang turun di bawah sarang dia tuh baru kira-kira 20 meter lewat sarang, ngejar. Macam bulat terus lebih dari rom besarnya. Wah sudah, saya ingat kata orang tuh lari ke air. Tapi airnya sungguh tidak bisa, air cuma 40 cm, mana bisa ada mungkin kan pulau. Berlari terus kejar tuh. Akhirnya saya sudah berserah, saya putar ada basan kain mandi saya itu. Pulang dia. Wah, ini saya rasa ini dua itu. Kemudian saya perahu. Waktu itu kami ada dalam kan. Ada acara apa nama itu orang hataman pondoknya. Kalau dulu apa namanya tuh di sini Timur kami diundang untuk ujian anak. Lewatlah di suatu dalam sungai itu. Di sungai itu lupa ada kayu yang ke sini.
rupanya ada tawon juga, tawon yang paling ganasnya itu, nyerang. Ya. Jadi saya di tengah, ada ke depan guru juga, saya belakang kawan saya juga, nyerang. Orang depan kok bantah, aduh, kebanyakan baca ayat. Yang belakang nantang, saya enggak. Saya enggak apa-apa, saya baca anda cuma. Yang depan guru ada guru tua dikit, banyak baca. Aku baca, enggak tahu lagi. Dia hantam sak terus, akhirnya kami keluar. Saya dah kena. Sudah itu saya dikejar ular lagi. Ada ular sebesar ini sepanjang, ada 4 meter. Ujar sot. Wah, gawat ular itu. Saya nak lari tak bisa juga, takut. Datang ke saya. Alah, saya bampu coba ni. Tapi tegak dia. Tinggi lagi, sampai sini ya, tegak kepala itu kan. Sudah, pernah saya pegang juga sedikit tak. Tapi tak, lari dia, sudah. Jadi kupingin ya Allah membuktikan bahwa itulah. Mukjizat Al-Quran itu. Insya-Allah. 3 kali harimau lagi. Saya pegang sedang motor itu. Ada hujan. Tersinar di depan pusat. Nah, harimau. Nak mundur tak mungkin kan? Coba bismillah lah itu kan. Ini lah ada lari. Jadi saya pikir itu Allah membuktikan bahwa ini kan mukjizat kita melihara Al-Quran itu. Maka guru saya itu yang guru Habib Saleh itu kenal di sini. Guru keramat memang banyak macam itu tadi. Kalau meninggal dia sholat, mobil bisa belum. Jadi betul lah. Maka saya kata tadi, kalau kita hafal Quran tapi sholat kita jaga, tapi juga kita tidak berbuat dosa ya, insya Allah seperti itu. Seperti tadi, kalau seperti saya di mobil, apakah tidak nampak ya? Kalau memang tidak nampak, kan bisa kita membunuh orang. Saya bilang dengan pistol plastik itu. Maka benarlah Al-Quran itu, memang Al-Quran itu bukan Al-Quran kita ini Al-Quran. Nah maka lihat bukti di Gaza itu apa nama Hamas ya, tentara Hamas itu kan orang hafal Quran. Sampai sekarang numpasnya Israel nggak bisa. Kalau secara logikanya udah habis tuh. Habis tuh pasti kan. Tapi gimana? Itu bertahan. Jadi inilah kekuatan Al-Quran itu mukjizat. Maka Al-Quran itu betul kata Imam tadi. Tapi bukan Al-Quran besar, Al-Quran dibawa Al-Quran tidak bisa. Cuma kita dia. Maka dari situlah saya mengembangkan Al-Quran ini. Kalau dari saudara-saudara Buya ada yang hafiz Quran juga? Kalau saudara saya enggak ada. Enggak ada. Saya sendiri. Tapi dulu ada enggak perkataan orang tua yang selain tadi kan motivasi untuk menghafal Quran adalah dari Syekh tadi ya? Karena orang tua aja, orang tua saya. Jadi ceritanya orang tua saya ini kan pergi haji tahun 60. Pulang dari haji, saya waktu itu sudah kelas 6 SR ya. Dulu pakai pesawat udah? Tahun 60? 3-4 bulan pergi hajinya. Berarti pakai kapal laut itu. Dan tua saya itu rajin bertanya-tanya. Di Mekah itu sampai ditanya-tanya itu ada cerita Ibrahim, panjang lah cerita dia kan. Cuma cerita saya itu dia pulang di Mekah itu dicerita tentang orang hafal Quran. Dia dibawa oleh syekh dia, oleh guru katanya ke kubur-kuburan. Nah sehingga kubur hafal Quran itu tersendiri dari kubur orang banyak. Nah, Bapak nanya kenapa saya begini ya, diceritalah oleh guru saya syekh itu. Ini dulu itu satu tempat orang hafal sama. Tapi setelah dicobakan di Mekah itu kan setahun sekali digali itu kan. Berapa kali digali asal orang hafal Quran kuburnya itu ada orangnya itu ada ini masih utuh. Akhir-akhir kesimpulan raja itu berkesimpulan dipisahlah orang hafal Quran dengan umum. Pulang itulah bapak saya itu tadi orang hafal Quran. Makanya dia kami ketiga beradik itu kami tanya waktu kali siapa yang mau hafal Quran. Itu orang tua saya. Akhirnya saya sanggup hafal Quran. Itu ceritanya. Dan itu yang Buya tanamkan ke anak-anak sekarang? Terus saya tanam sekarang. Maka anak saya itu kan boleh katakan hampir semua ada yang walaupun dah hafal penuh, hafal semua lah kan. Ada yang anak yang hafiz Quran, anak Buya dari 6? Iya. Ramziah kan hafiz dari IKI. Darul Qutni dari PT IKI hafal. Makmun juga hafal. 3 orang tuh hafal. 30. Tapi yang lain tuh ya ada yang 5, ada apa-apa. Maka cucu saya sekarang suruh hafal Quran. Tidak usah kamu sekolah-sekolah, hafal Quran. Saya juga tidak ada punya pendidikan apa-apa. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita kita antar masuk lah semua. Saya kalau dalam pertemuan-pertemuan biasanya di pemerintah segala macam itu, ya saya termasuk yang
waktu penataran P4 tahun 80-an pertama kali itu kami ikut yang gelombang pertama ke Jambi. Itu semua Departemen Agama seluruh Provinsi Jambi diundang, masuk sampai 200 orang lah. Orang-orang agama, guru-guru agama segala macam itu. Saya heran juga. Hari pertama kami pengenalan. Hari kedua milih ketua, saya terpilih. Ini yang mimpin saya orang-orang pendidikan lah ya. Aneh saya. Tapi bisa ya mimpinnya. Mereka bisa. Itulah mujizat Al-Quran. Itulah betul. Jadi saya Al-Quran itu saya sudah yakin, hakul yakin istilahnya dengan Al-Quran itu sudah menyelesaikan semua masalah. Jadi sholat dan Al-Quran masih masalah. Saya pahami sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita selama ini pahamnya menolakkan kejahatan kita. Itu tidak. Semua kejahatan, semua kemungkaran baik dari dalam kita maupun di luar selesai. Diri kita juga akan tidak terkomersi dengan kejahatan. Orang jahat kepada kita pun tidak ada. Ya. Nah, itu. Baik, Buya. Sekarang Buya kenal syariat al-jamaah ini. Dulu katanya juga Buya pernah sudah dibaiat menjadi seorang khalifah lah ya. Itu bisa diceritakan Buya? Ya dari tadi. Jadi ya kita pertama kita bicara masalah jamaah. Ya pertama kita belajar dari ayat semua ya. Bahwa Allah menciptakan alam waktu itu kan tiga makhluk. Satu malaikat, kedua jin, ketiga manusia. Itu Allah menunjuk salah satu pimpinan. Menunjuk bahwa kita tidak mungkin berdiri sendiri kan. Nah saya pelajari lagi kemana kalau kita sendiri. Hukum saja tidak bisa berjalan. Ya. Umpamanya kita melakukan kejahatan, siapa yang menghukum kita? Ya kan begitu? Melakukan kesalahan, kan dari hukum kita kan? Nah, mungkin tidak berjalan, tidak hukum, syariat Allah tidak berjalan. Jadi setelah kita pahami dengan wa'asmal jami'an itu memang memerlukan ada. Ada wujudnya. Ada wujudnya. Ismail dengan Ibrahim, perintah menyembelih. Tahu ya, dari yang mau sembelih apa? Atau memang sebenarnya kau udah sembelih, itu orang nyembelihnya ada. Gimana? Nah, saya pahami bahwa memang tidak bisa. Bahwa Islam itu tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri, tidak bisa. Harus. Nah, banyak ayat saya dukun baca ada kan seperti masalah sholat juga begitu. Wah memang tidak bisa. Nah, di situ saya mulai kumpul kawan-kawan. Banyak ada dalil banyak kita ketahui kan. Bahwa jemaah itu ini, kemudian apa asal Umar la islam ilmu jemaah. Wa jamaah bi amarah wa imaratan bila taat kan itu. Nah, ya kami waktu itu banyak ulama-ulama bisa kumpul. Kami waktu itu dalam jemaah kami itu ada sekitar 7 jemaah ulama lah yang saya ajak. Alhamdulillah mau kan. Nah, setuju? Udah kita biat. Itu ceritanya itu. Biat. Nah, sama program situ. Ingat. Kita pertama sholat. Nah, kedua Quran, kedua bersedekah. Artinya amal soleh lah, bersedekah dengan amal soleh. Nah, lebih makan sudah infak. Siap? Siap. Dah, itu ceritanya. Nah, itu kami. Wow, waktu kami ini ceritanya lebih kalau cerita panjang, ceritanya sampai kami ini lebih berperan daripada orang kabupaten. Oh, gitu. Nah, ini contoh. Kan biasa dulu adalah ulama yang datang dari penceramah-penceramah ya, datang ke desa-desa itu kan. Betul. Nah, biasa minta izin dengan Kendepak ya. Betul. Nah, macam Kendepak kabupaten. Auto sirat itulah asal sirat saya kenal saya. Nah, kalau rekomendasi dari Kendepak itu ke desa-desa tidak begitu ditanggapi. Tapi kalau dari saya, sama dengan TPM, ini orang dari tempat saya, itu ramai orang datang. Masya Allah. Nah, itu juga luar biasa. Sehingga itu maka waktu kami menghentikan kegiatan kompetisi dalam gereja itu, kan Kendepak kabupaten teman saya. Serahkan Pak Saleh, Pak Buya. Kalau kami tidak bisa lagi. Nah, dia sangat percaya sama kita. Jadi orang kabupaten sudah percaya sama kita. Dulu ketika mengamalkan syariat al-jamaah itu sampai ketemu al-jamaah jamaah muslimin itu berapa lama Buya? Buya menjadi imam itu? 4 tahun lah lebih. 4 tahun ya? Ya. Sampai kemudian ketemu dengan didakwai oleh? Nah sini tersirat kok apa di Limbu Ujang mungkin dia. Jadi dia jalan ke, ya saya suka jalan-jalan. Betul ya. Nah ketemulah di kantor bupati itu mau jalan-jalan.
Nah, katanya, Pak, kamu hati-hati, jangan ke Selangun, ada desa itu Simbung, itu ada orang aliran sesat gitu. Oh. Ini Pak Presiden penasaran, jangan-jangan ini orang jemaah kan gitu. Datang dia, asar kurang lebih waktu asar. Datang maga aku, Assalamualaikum. Siapa itu? Mulailah malam itu diskusi. Nah, saya waktu itu asal ustaz datang, saya ajak langsung dakwah ceramah. Oh gitu. Karena kita sudah punya audien kita, jemaah kita berada 40 orang. Setelah itu ngobrol. Dia cerita bahwa dia di jemaah ini. Nah, ada kesamaan. Nah, kami adalah politik, Pak. Ya, kami juga adalah politik. Dia kan, kita non politik, kita ini ibadah segala macamnya. Nah, dia rasa sama. Udah, dia pulang. Dia pulang, dibawanya apa lagi itu, ada dulu buku jemaah yang buat siapa nama itu? Selhanan. Risalah. Selhanan ya, di Batu. Saya ya, memang ada dari sebagai saya belum ketemu, tapi ya seperti inilah sebenarnya dari ini, mungkin inilah sama lah. Nah, dia ceritalah bahwa kita nih mesti bergabung satu lah, jadi ada banyak semacam itu. Nah, waktu itu ya diskusi, saya panggillah musyawarah dengan kawan-kawan ikhwan-ikhwan itu, tidak mau ikhwan. Nah, karena kita lain, nanti orang pusat dah tahu nanti dah berpolitik macam-macam, kita bawanya harus macam-macam kita. Apalagi waktu itu ambil Biki, ingat cerita ambil Biki. Iya. Priok itu ya. Priok, dia kan di Priok. Kita nanti arah ke sana. Ya sudah. Kemudian datang Lito Sirat lagi. 3 kali datang. Bagaimana? Ya nanti insya Allah lah. Dia musyawarah, lagi saya musyawarah dengan musyawarah. Sampai 3 hari 3 malam musuh tidak bertembus juga. Pokoknya ikhwan tidak mau, tetap tidak mau prinsipnya. Kita sudah jalan semuanya kita saja. Ini sudah benar, sudah bagus kan. Nanti kita gabung lain lagi. Tapi kita akan mengingat hadis ini. Gimana saya berpikir, udah saya sendiri ke sana. Ke Jakarta. Saya Jumat, pulang, bubar. Ikhwan tidak mau lagi. Tinggal 9 orang yang mau. Udahlah. Tapi iya, itu kan dari pengaruh dari makmum gitu. Memang mereka menolak gitu ya. Sampai bahkan diskusi beberapa kali, bahkan 3 hari 3 malam. Sampai Ustadz Sirajuddin juga ke sini berkali-kali gitu ya. Itu kan apalagi Buya sudah mapan lah, ya kan ada makmum gitu. Itu tapi bagaimana keikhlasan itu muncul sampai akhirnya Buya, oh ya udah ini karena hadisnya fu bi'atil awal fal awal. Itu gimana keikhlasan itu muncul, Buya? Nah itu kan adanya hari kita kan baca dia itu kan Sirat bawa yang risalah itu kan memang di situ ada pubuh awal kan hadis saya pelajari memang ada dalam hadisnya ada. Ya kita taat saja bukan pada Sirat, kita taat kan pada ajaran itu kan. Udah nggak takut lagi kehilangan makmum tuh. Nggak usah. Daripada kita umpamanya kita nih mau sholat orang nggak boleh kan, kita tetap terus bagaimanapun. Itulah yang nama jihad, kita perang kita kan gitu. Ini kan kebenaran. Betul. Kalau kita tetap di sini kan kita salah, berarti kan kita berarti sudah mendiri lagi kan. Maka saya tetap berangkat. Nah itu tinggal ikut saya menjadi orang. Nah di situ fitnah banyak saya. Sangat fitnah. Lapor Kodim, lapor pura-pura jaksa buat saya itu. Pokoknya selama ini kan diungkaplah semua kesalahan-kesalahan saya selama ini diangkat-angkat kan. Nah itu sudah saya terus. Nah, sampai saya itu dikucil lah, habislah oleh orang sini. Bisa sahabat tuh. Aku saya hijrah ke Jakarta waktu itu tahun 86 saya ke Jakarta. Berapa lama di Jakarta dulu? 6 tahun. Bolak-balik kan. Itu menghindar itulah. Menghindar. Keramatnya lagi, cerita keramat tadi. Jadi begitu saya lapor Kodim itu, wah heboh lah sini semua. Menganggap pokoknya saya dituduh macam-macam lah kan. Karena tidak tahan lagi. Ya sampai besar-besaran motong kerbau lah tuh, mengajukan masyarakat supaya jangan ikut saya. Kumpul sekampung itu. Hari orang motong kerbau, besok pagi orang mau motong kerbau ramai-ramai tadi, udah mengundang camat segala macam itu masih kecamatan ya, mengundang ketua adat segala macam. Maksudnya itulah untuk menetralkan lagi bahwa saya ini kan orang menyesatkan orang lah, udah. Kami dengan acara Pak Al-Muram Basim pergilah ke Jambi, ngindar lah. Ya, orang nak pesta besok pagi kan nanti kita dah enak lah kan, walaupun tak kita tahu dah orang tahu ngamuk-ngamuk dengan kita dah tahu kan. Pokoknya ke Jambi.
kami tiba di Jambi dapat berita di sini air banjir, hujan lebat, tidak jadi acara Pestanya itu, nggak jadi. sehingga itu jembatan putus pula, selesai lah. Nyaman. Kami acara tidak jadi. Kerbau udah potong, nggak jadi. Tidak keramat lagi tuh. Iya, iya, iya. Cuma bisa. Masya Allah. Ya. Pada saya itu tidak ada apa-apa, saya lari kan. Iya, iya, iya. Sama di Musa saya lari, tapi mereka hancur. Benar, iya, iya. Tidak jadi acara, pokoknya saya selalu sebesar-besaran. Tidak jadi. Nah, itu saya. Jadi ya, mau masalah, ya biasalah kan, dipanggil polisi itu biasa-biasa saja lah. Iya, iya. Tapi ya, alhamdulillah semuanya aman lah, tidak ada persoalan. Nah itu masjid saya pernah masjid, karena sudah itu kan masjid saya tuh dusir, bukan dusir saya mau menyarikan dia dan kita beribut kan, saya bikin masjid lain, masjid ada banget, saya juga bangun masjid banyak masjid itu kan, ada masjid induk, ada musola, kalau rumah saya bikin musola, dari rumah saya itu masjid. Nah musola ke rumah saya itu kan saya pakai, itu ditutup, dikunci, dipaku, tidak boleh kami ya. Dia lapor pula ke polisi pula. Bahwa kami itu macam-macam lah kan. Tengoknya aku malam itu dijemput jam 1 malam. 11 orang. 5 tentara, polisi ngepung rumah saya. Apalah. Sampai saya ada sempat lagi pakai baju tidur tu lah bawa ke kawan kau. Pisau 2 hari 2 malam pisau. Apa dah tu? Apa aja Maya semua cerita lah semua ada masalah. Keluar. Dulu waktu difitnah, diperiksa, diintimidasi gitu, istri gimana peran istri itu? Biasa ya, Bisa tenang. Saya itu ikut sudah lah, biasa-biasa. Mendukung. Yang lebih biasa di awal tuh ikut saya tuh macam-macam kan. Jadi sudah itu bagaimana? Ketemu di polisi itu terakhir, di polisi itu wah paling hebat. Terakhir saya kan di polisi, saya baru terakhir saya bilang, jangan bilang. Saya kan turun meresahkan masyarakat nih, kan? Iya, iya. Tuduhannya gitu. Ya, coba Pak, bayangkan. Di mana kalau saya diresahkan, sekarang saya dengan meresahkan, itu wajar. Orang tuh melihat saya itu kan asli. Saya tahu Pak, saya bawa barang yang tidak pernah dilihat orang. Tentu orang nonton biasa, macam-macam komentar, itu biasa. Tapi kami apa yang meresahkan Pak? Yang meresahkan masa ada merugikan masyarakat, kan itu dah. Kemudian ada merugikan sosial dan sebagainya, kan ada. Nah kami cuma mengamalkan agama saja. Hanya ini kataku sudah ada nih, semua orang tahu nih amal ini. Cuma ada yang mau mengamalkan dan tidak. Jamaah sobat tanya semua ulama, jamaah itu haram apa wajib hukumnya? Boleh apa tidak? Kalau orang wajib, boleh apa tidak berjamaah? Cuma orang kan tidak mau mengamalkan ini gimana? Saya bisa bilang, oh ya tulisnya. Berarti orang ini ada, tidak mau melihat. Sudah, Pak. Di ruangan ketemu saya itu sudah lengkap itu. Kodim, Kapolres, Hakim, jaksa hadir semua. Kodim itu mulai datang pada saya depan tuh saya duduk. Saya ingat tuh Pak itu. Kayak mental saya itu mau dijatuhkan. Iya, iya, iya. Tentang saya tuh. Saya biasa aja. Tenang-tenang aja tuh. Nah, sudah tuh selesai. Terus itu yang merasa saya masuk melapor ini. Nah, sudah orang tuh keluar, Bapak silakan pulang. Nah, masalah masjid bagaimana saya bilang? Kami tidak bisa sholat gitu. Ya saya turun besok. Turun polisi besok dengan kendepak. Kendepak keduahi. Ponakan saya ikhwan juga jemaah. Pulang kendepak itu kan. Nah, ini di sini. Ya mulai sampai sana saya sampaikan, Pak. Terus terang ini masjid saya bangun, Pak. Tapi demi kedamaian saya tinggal apa saja. Cuma masjid kecil saya ambil di rumah saya. Ini saya 80% uang saya. Wah, marah biasa. Kebiasa. Kalau tidak bisa dia sholat di sini, tidak bisa kamu bangun masjid. Ini jangan menjadi PKI kamu. Wah, biasa kata PKI. Malah kepala desanya disalahkan. Ya biasa kan. Tidak boleh katanya. Ini kan masyarakat saudara katanya. Wah, ya sudah selesai. Pernyataan kami baru buka. Berapa lama fitnah itu berlangsung, Bu ya? Ya, kalau yang masjid ditutup kira-kira 5 hari lah. Tapi yang lain-lain banyak lah, terus berhenti. Ada sampai beberapa tahun gitu fitnah itu muncul? Berapa tahun gitu? Setelah jamaah tuh kami setelah gabung ke jamaah ini ya kira tidak nyampe setahun lah sudah ada terjadi fitnah. Ya mulai ada fitnah lah begitu, mulai terus fitnah. Cuman puncaknya kata tadi sampai kami masjid ditutup tuh ya
Tidak berapa lama lah, nyampe setahun lah waktu jadi. Itu masih ada dokumen-dokumennya tuh. Nah, jadi memang cuma saya ambil kesimpulan, ini kesimpulan nih. Memang senjata kita soal dengan Quran selesai. Semua musuh-musuh selesai hilang. Artinya nggak ada konfrontatif ya, pokoknya Nggak. udah itu aja, amalkan saja salat dan Al-Quran. Al-Quran itu kita amalkan, kemudian kita sholat, bersedekah, cukup. Itulah melek Ibrahim, itulah jamaah hak itu. Nah, sudah selesai. Jadi kita tidak banyak, Bapak sudah selesai musuh selesai. Ini pesantren saya itu 10 tahun tidak mau orang sini masuk di sini, masuk. Pokok siapa orang masuk dihalau, tidak boleh ke sini. Nah, di 10 tahun, baru tahun ya belasan tahun ada masuk. Ya macam-macam ikhwan-ikhwan lah yang masuk sini. Orang luar tidak ada pernah masuk. Asal orang luar mau datang sini, dihalang oleh orang sini di pasar di mana. Atau aliran sesat. Nah, kemudian sekarang mulai ya. Nah, itu. Memang kita nak sabar itulah. Iya. Nah, yakin kita berjalan. Saya tidak banyak bantu pemerintah. Saya tahu kalau bantu pemerintah kita ada masa masuk ini. Saya ada anak lagi sudahlah. Kok kita kerja sendirilah kan. Ada bupati yang pernah menang. Banyaklah orang melapor Pak Buya dengan saya tu. Aku tolak, ada katanya. Nah, alhamdulillah kan. Sekarang ya. Nah, kemudian Departemen Agama kan waktu itu bangun ke depan ya. Nah, saya dibikin buat suruh nama Masjid Sultan, saya bikin nama itu. Ini dengan Makmun. Masjid Agung Sarolangun, kamu nanti kalau bisa salat, saya coba tengok situ Masjid Agung Sarolangun. Nah, itu namanya As-Sultan, itu saya bikin namanya. Oh, Buya yang ngasih namanya. Jadi bupati itu nyerahkan kepada Depak supaya diberi nama siapa? Dipanggillah seluruh Masjid Ulama, ulama-ulama, pondok-pondok pesantren kan. Nah, diberilah itu masukan nama-nama. Masuk saya. Jadi bikin nama rupa punya saya diterima. Bupati kan Sultan. Dan Sultan kan, Sultan berarti kan ilmu, berarti kan kekuatan, itu banyak. Oh, filosofinya itu. Ya, pada Al-Quran saya dalilnya itu. Jadi Depak waktu saya nyerahkan kan, waktu Depak manggil saya diterima oleh bupati itu, dia mau saya. Ini dengan saya itu Pak Kiai, katanya panggil saya. Pak Kiai, ini ulama-ulama sini itu ngomong dengan saya, ngapalah kau dekat saya kan. Itu kamu begini aja lah. Kalau kamu menyatakan dia aliran sesat, saya sebagai mediasi. Kita pertemukan di mana? Ya kamu diskusi di situ. Iya. Fair lah ya. Fair lah itu. Wah, kalau kami diskusi menang lah dia. Tidak berani kan? Tuduhan aja berarti. Ya, itu sudah ada. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau orang-orang atas tuh sebagian tidak masalah. Ini yang bawahnya nih. Iya. Tapi ada juga ulama-ulama yang usil tuh ngasut-ngasut ada. Kalau yang lainnya yang sudah paham tuh enggak lagi, enggak ngerti dia. Itu ceritanya. Apalagi kalau sekarang. Nama itu lagi, aku sekedar mujizat Al-Quran itu banyak sekali. Jadi seperti saya nih, dulu kan orang melapor saya ke macam-macam. Terakhir orang-orangnya itu minta tolong karena saya yang bupati semua pejabat-pejabat dekat dengan saya. Nah, kan kebalikan kan? Iya. Tapi sekarang kan bupati gubernur itu dekat dengan saya. Pergi sebentar ini, sebentar datang, sebentar ini saja. Maka orang-orang atas itu paham. Yang ini, tapi kan masih ada ulama-ulama sarungan istilah yang masih mengapi-api itu kan. Tapi kita biasa tenang. Jadi sekarang tuh dapat dikatakan kalau orang kampung 3 segala macam begini itu, ya sekitar inilah. Kenapa itu memang tidak berani lagi. Karena udah tahu keramatnya. Cuma biasa lah, masih ada jauh, masih sesat itu biasa-biasa. Itulah perjalanan saya. Maka saya itu sampai hari ini saya tekan kepada semua ikhwan juga anak-anak saya itu Al-Quran itulah. Insyaallah saya dapat masa bukti. Walau pesan guru saya itu Syekh saya tadi, memang saya buktikan betul. Syekh siapa namanya tadi? Dahlan, Kiai Haji Dahlan. Ya, dia orang Indonesia. Tapi di Makkah di Arab. Dia ngajar di Masjidil Haram juga itu lama. Kalau orang tua Buya namanya siapa? Haji Abdul Wahid. Haji Abdul Wahid. Ya. Kalau ibu? Ibu? Ibu Haji Maimunah. Ibu Maimunah, Abdul Wahid Maimunah. Iya. Buya, terakhir ada
cita-cita yang ingin dicapai gitu. Iya, sekarang saya sudah ada program lain. Saya semua buat satu tempat sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapat tanah lebih kurang 100 hektar. Itu akan saya bangun satu usaha, kata kebun segala macam. Akan menempati orang-orang hafal Quran. Nah, betul lah. Tiga jaga ya, 3 hafiz. Hafiz Al-Quran, hafiz sholat, hafiz ukhuwah. Oh, sudah mulai itu? Akhirnya kita mulai sudah bangun, masjid ada, sudah siap, masjid sudah, rumah-rumah sudah ada. Cuma kan penghuninya belum. Memang saya seleksi, tidak bisa. Penghuninya minimal hafal Quran 10 juz. Nah, itu kan saya makanlah situ. Karena saya tidak ada, sudah saya serahkan. Ya, sudah. Kemarin ada mulai, tapi ya ada pengaruh-pengaruh juga lainnya keluar kan. Tapi saya siap nanti, ya kalau sudah siap banyak kan, udahlah. Saya seleksi, ya kalau mereka tuh kehidupannya sudah layak, saya maulah nanti ke dalam itu. Betul. Nah itu, disiplin saya itu. Itu ya cita-cita yang nah, itu yang terakhir lah pokok saya. Saya pokok Al-Quran tuh akan saya lestarikan. Bumikan ya. Kalau saya nyebut penangkar itu, penangkar Al-Quran, penangkar sholat, penangkar ukhuwah. Jadi ukhuwah ini saya pahami apa itu ukhuwah. Itu kebersamaan. Kalau sudah keberbedaan tidak ada ukhuwah lagi, hilang. Maka orang kadang bikin organisasi baju serupa, memang harus kebersamaan. Iya. Kalau sudah ada kesenjangan, tidak bisa lagi. Nah, kuncinya sedekah, memberi, jangan minta. Kalau masing-masing memberi, langgeng ukhuwah kita. Tapi kalau sudah tidak memberi, situ retak. Maka saya akan budayakan di situ nanti ukhuwah yang tinggal di sana, kita harus saling memberi. Jangan saling meminta. Insya Allah. Ini saya beberapa konsep ya. Ya. Kalau untuk sholat, masjid diperindahkan. Kemudian untuk Al-Quran, yaitu hafal. Suruh orang hafal Al-Quran, baca. Jadi saya pulang sana nanti besok, tiap ikhwan wajib membaca 5 juz satu hari. Wajib. Ya kalau hafal gampang, kalau hafal gampang kan? Iya betul. Kalau hafal 10 juz tuh, 10 juz hari aman yang hafal. Jadi dia wajib. Wajib sholat itu tidak harus di masjid. Nah itu. Kecuali sholat malam ya kan? Mau itu. Dan baca Al-Quran wajib 5 juz. Kemudian dalam kehidupan harus sama. Jangan ada bertingkat yang terlalu jauh. Saya ini beli mobil, ini motor belum ada, itu tidak bisa. Nanti timbul kecemburuan sosial. Jadi misalnya nanti kita atur. Maka saya nanti mungkin sistemnya nanti seperti sistem perusahaan atau negara lah. Digaji aja orang Islam itu. Supaya jangan terlalu itu ya. Jadi walaupun ada usaha, nanti usaha bagaimana kita buat, mereka itu bekerja, kita buat SIM. Jadi tidak begitu berjenjang sosial. Kalau ada sedikit wajar-wajar lah kan. Tapi kalau ini sudah beli mobil, ini belum punya sepeda, itu kesenjangannya ada ya. Itu sudah, tidak bisa. Ukhuwah tidak bisa. Ya. Maka dalam Islam kan begitu. Sampai dalam Quran tersebut, ya, jangan sampai harta itu berlubuk pada orang-orang kaya saja, kan begitu. Likaila yakunu itu jangan sampai ke sana aja. Jadi kita mesti itulah merata. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu. Mau saya strap tuh. Cuma ini yang saya pikir mungkin enggak ini lagi. Kalau sholat mudah-mudahan. Kalau Al-Qur'an tiba di ukhuwah nih, mungkin enggak. Nah, manusia ini macam-macam kan. Kalau nafsu dia enggak mau di bawah, mau di atas terus. Itu yang payah. Jadi mudah-mudahan kita coba ada. Sudah saya sediakan tempat kurang lebih 1 hektar. Mau saya buat kebun sekarang, saya mau tanam, selesai kebun nanti baru saya panggil undang orang. Masuk. Terakhir Buya, apa pesan Buya nih untuk ya anak cucu dan kita generasi muda ini, generasi sekarang yang Buya ingin pesankan lah? Ya kalau menurut saya tidak punya, karena sudah riset saya sudah habis. Nggak ada pertemuan lain saja. Kecuali kita beribadah dan menyerah kepada Allah. Tauhid kita tanamkan kuat, yakin kita kepada Allah. Memang indah kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu modal pertama itu yakin. Kalau tidak yakin kita dengan kebenaran ini, tidak jadi. Janji bupati, janji caleg kita mau. Iya, makanya janji Allah. Janji Allah tidak mau, kan tidak yakin sama itu. Iya. Seolah Allah tuh bohong kan? Sekarang kita yakini janji Allah. Kemudian sesuai dengan kita ketahui Allahu Akbar, artinya apa? Allah itu di atas, kita utamakan, jangan Allah di bawah. Ya kan? Ya. Nah, coba sekarang Allah Akbar salat, kita masih ada pekerjaannya itu gimana? Masih mengatur Allah besar kan? Enggak kan? Remeh kan?
Nah, Iya. tinggal semua. Nah, itu saya dapat dengan bapak saya juga tuh di Mekah tuh. Dia pernah gunting di Mekah sudah, syukur. Orang azan, orang qamat, tinggalnya orang ngunting tuh. Oh. Berangkat. Padahal belum selesai. Jadi Itu pelajaran dia. pelajaran. Jadi sholat itu memang penting. Disitulah pentingnya sholat. Jadi ketika datang waktu sholat, segala aktivitas kita, baik pun aktivitas manapun, tinggal. Maaf ngomong biasa sedang anak mau melahir, itu kasarnya kan, tinggalkan. Itulah. Jadi insya Allah kalau itu kita laksanakan, pertama akidah tauhid, kita yakin bahwa janji Allah itu benar. Dan saya dapati dari riset saya itu, Allah itu adalah pembalas. Jadi kalau kita kasih banyak, dikasih balik. Balaslah. Kalau kita dekat dia dekat. Kalau kita jauh, dia jauh. Kalau kita memberi, dia beri. Kalau kita tidak beri, dia tidak beri. Jadi apa yang kita kerjakan? Hal tujzauna illa bima kuntum ta'malun. Kemudian itu di walikullin darajati ma'amilun. Jadi kalau kita mau, ya beramal. Derajat kamu itu ditentu oleh amal kamu, bukan oleh macam-macam, tidak. Bukan boleh ilmu, tapi oleh amal. Itu. Dan ilmu saya pelajari. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Jadi ilmu kok sebenarnya bukan kita cari, tidak perlu. Allah akan beri nanti. Itu saya katakan tadi, saya kalau pendidikan saya. Tapi kan saya dapat gelar kami doktor. Ya. Apa Tayu lewat saya di Jakarta panggil, Bapak berhak menerima doktor honoris. Doktor honoris causa. Apa ilmu saya? Ya. Jadi ilmu itu wa utul ilmu darajat. Ini kita yakin ayat Allah itu membenar. Maka itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi apa yang tercatat Al-Qur'an itu benar, ikut saja. Inna hadzal siratal mustaqim itu ikut. Setiap kita akan mengadakan acara yang besar yang menginginkan orang banyak dan untuk keselamatan, kamu beramal solehlah sebelumnya. Masjid dibersihkan segala macam itu. Jangan yang lain usah. Allah nanti menjalankan. Coba bayangkan saya mengadakan normal di sini, tanya Ayub tuh sini. Lemah sebesar itu datang duta besar, kita tidak punya tempat di mana di masjid. Pokoknya luar biasa lah susah. Saya tidak mau suara. Mau suara cuma 3 hari sebelum tanya Ayub sini. 3 hari sebelum haminnya itu saya sampaikan kita nih bagaimana musyawarahnya, mobil bagaimana meleduk lagi. Nah itulah. Itu saya enggak. Cuma saya ajak waktu itu bangun banyak nih. Pokoknya saya kerjakan amal soleh. Saya yakin dengan amal soleh itu nanti Allah balas. Itu Allah balas. Cuma udah kau. Kita tidak punya masjid di Serolangun. Tidak punya ikhwan di Serolangun. Nah kemana nih? Nah start dari sini ke Serolangun tidak mungkin 20 kilo kan. Ngambil di Serolangun di mana? Itu Bupati HBA itu ingat, ada masjid Bupati dia kan, masjid dia ada kampung Sungai Abang. Itu kemudian tanya terus saya bahasa dekat, itu memang saya dengan bapaknya baik lah kan. Saya ada bahasa Bupati kan, saya sebut nama aja San. Kami ini ada acara, apa bang? Apa Pak Kiai? Aduh, nak jalan kaki gerak jalan. Apa gak baik? Kataku acara kami ini Longmar. Kita mengingatkan Palestina lah, ngajak orang banyak tahu Palestina serang. Iyalah. Cuman namanya masjid no tuh, iyalah katanya. Kami kalau masjid ke masjid kata kau. Jadi masjid ini, iyalah katanya, iyalah. Itu dah Jambi kan. Macam ini telepon saya. Aku bilang kan akan ada duta Palestina kan. Enggak. Pak Kiai kan bukan apa namanya muslimin, apa penduduk yang dilarang itu. Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin. Ada, kami ada gitu. Ya. Yang datang siapa? Duta apa yang kerco-kerco gitu. Duta gitu, insyaallah datang. Ya kalau datang itu temu sekda, nanti udah suruh telepon sekda. Iyalah, datang sekda. 5 hari ini sebelum hari ini. Pas sekda. Atau ada bupati beritahu. Ya ada telepon. Kami kan nak melakukan kerja jalan itu. Apa ibu ya yang diperlukan? Perlu, kami kan jauh tempat. Mau dari Selangun mobil ada. Aku tidak punya mobil apa-apa. Ayalah, mobil apa lo? Ya truk, tapi tidak dengan kalkul orang banyak. Ayah, aku beli truk 5 katanya. Alah kemudahan, tidak ada. Dah 5 truk. Itu rumah Pak Ibrahim. Kata undangan dosa apa ya pikir kata sudah. Saya undangan.
camat-camat kita undang, desa kita undang, ketua DPR kita undang. Ya, aku diam, senang gitu. Aku tidak bisa gitu kan. Kalau sini belum ada saya sebutnya acara-acara apa-apa. Terus ke Haji Ibrahim, dia ketua DPR, dia punya masjid yang di pasar tuh, masjid raya. Dia yang jadi pengurus. Kemudian Pak Haji, tunggu pasar lah tuh. Pak Haji, apa, Buya? Aku nak ada gerak jalan. Nah, kan? Apa gerak jalan? Lomar kata betul. Oh iya lah. Dari masjid Bupati itu nanti kasih awak kata kau itu ketua. Ayolah pakailah. Perlu banyak orang. Ya banyak orang itu. Anak kue aku lah tanggung itu. Terus naik lah. Udah tuh. Itu kata. Dah ada. Sudah sampai lah sini. Orang saudara kami. Nah, kita jadi ini dah siap. Jadi kami dah punya persiapan orang berangkat. Snack dan jalan sendiri tanggung. Masjid itu kami cuma sekitar 250 orang lah. Yang termasuk ada orang Muhammadiyah ikut kami segala macam kan. Masjid itu umatnya 2.000 orang, penuh. Penuh ya. Camat datang semua, kepada untuk anggota DPR datang semua. Wah, ilah Allah, luar biasa. Itu Allah. Kalau kita banyak rencana, Allah tidak mau. Coba kamu. Sudah serah kepada Pak. Ya. Tapi kita berbuat. Ya. Itu saja. Ikhtiarnya ada ya. Ikhtiarnya ada. Kalau kita yang menganggap kita ini kuat begini, aku undangan lo ada. Pun sampai itu, Pak. Juga kok sekedar mau undangan. Yang undang senang tuh datang orang. Kemudian kita mungkin DPR datang, camat-camat mau datang, tuh sekedar. Penuh masjid. Jadi itulah prinsip saya yang saya pegang sampai hari ini. Saya tidak mau macam-macam neko. Prinsipnya itu beramal, ya, amal soleh. Kemudian kita tuh sholat, jago, Al-Quran, bersedekah. Sudah amal kita soleh. Jangan buat yang jahat. Yang punya jahat itu tinggal. Ya. Berlagu tuh kita tinggal apapun namanya tidak. Jangan dipakai. Insya Allah. Baik. Itulah. Baik, ya, jazakallah khair ya sudah memberikan pelajaran bagi saya khususnya bagi pemirsa Al-Jamaah TV, juga bagi para pemuda Suban dan Pak Tadi dimanapun berada. Insya Allah mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi amal jariah bagi dan keluar itu tuh fokus kita ke Aqsa itu jangan berhenti. Karena saya dulu ingat waktu Bapak dan pejabat Isra Mi'raj, Bapak saya cerita dalam Isra Mi'raj itu Masjid Aqsa itu katanya kalau terentang lurus ke atas itu ketemu dengan Baitul Ma'mur. Turun tua saya cerita. Diceritakan. Jadi siapa yang menguasai Masjid Aqsa itu akan berkuasa di dunia ini. Itu tahun berapa Bu orang tua ngomong gitu? Ya waktu saya masih kecil-kecil, belum ada, ya masih pesantren lah gitu ya. Tahun kira-kira tahun? Ya kira tahun 67 ya 60 begitulah kira-kira gambarnya. Pas. Nah, jadi katanya itulah. Jadi harus debut Masjid Aqsa. Maka waktu Imam Masjid Aqsa saya setuju kan, Imam itu. Tapi kita saudara Imam ya. Pak Aqsa kita kan ya Palestinanya karena terkaitan. Kalau Palestina belum merdeka kan Aqsa tidak bisa kuasai. Nah, dia kata bapak saya, contoh waktu Nabi Sulaiman menguasai Al-Aqsa katanya. Itu dunia kan dikuasai oleh siapapun yang menguasai Aqsa itu katanya itu menguasai dunia. Hasil saya paham. Jadi maka itu saya kalau Aqsa itu jangan. Saya sekarang tiap Jumat itu ada romat nih dari sini ke dalam, orang Jumat di dalam anak-anak. Romat tiap Jumat. Dalam rangka mensiarkan kebebasan Al-Aqsa itu. Ya. Tapi lebih itu kita lain lagi cara berdoa segala macam daripada amal. Maka cerita saya mengumpul orang yang saya sebut tadi, aku itulah generasi Al-Aqsa. Siapa tahu Allah berkehendak kan? Betul. Kalau ada satu orang yang betul-betul sudah bersih, yang keramat, berangkat kita ke sana. Amin. Insyaallah. Itu tujuan saya itu. Itulah. Ya. Jazakallahu khair Buya ya. Insyaallah mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal jariah Buya, pelajaran bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan tidak waktu lama lagi kita juga bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa dan kita bisa sholat berjamaah di sana dengan aman. Insyaallah. Jazakallahu khair sekali lagi Buya. Demikian pemirsa Al-Jamaah TV, wawancara kaya dengan Buya Saleh Hafiz, sesepuh Pondok Pesantren Al-Fatah di Sarolangun Jambi ini. Mudah-mudahan pelajaran yang beliau berikan kepada kita bisa praktekkan, yaitu tadi menjaga sholat, kemudian merutinkan membaca Al-Quran dan bersedekah. 3 itu saja beliau sudah membuktikannya. Sampai sekarang beliau masih tetap sederhana dengan karena mengamalkan itu, dan semua
kehidupan, keinginan beliau juga sudah terpenuhi. Alhamdulillah, berkat tadi tiga itu. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerusnya bisa melaksanakan itu. Demikian pemirsa Al-Jamaah TV, saya Ridwan, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.